Tidakkah Bapak Ibu Saudara sanggup untuk berdiri memberi yang terbaik bagi Tuhan di penghujung tahun 2021 ini, dengan tetap berdiri sampai kita menyelesaikan puji-pujian dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak kesaksian juga yang disampaikan. Amin. Ya, setuju? Angkat tangannya Bapak. Haleluya. Haleluya. Ya. Boleh dimulai Pak? Ya, kita akan mulai ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ini adalah hari yang luar biasa. Yang percaya dengan saya bahwa ini adalah hari yang spesial, saya mau lihat tangannya coba. Dan beri kemuliaan buat Tuhan yang terbaik, haleluya. Dan karena ini adalah hari yang spesial, maka orang-orang yang berdiri di hadapan saya ini juga orang-orang yang spesial, amin. Orang-orang biji matanya Allah, amin. Sepanjang tahun 2021 kita semua tahu dan kita semua mengalami itu adalah tahun yang berat. Itu adalah tahun yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Dengan pandemi dan puji Tuhan kurvanya melandai di akhir tahun 2021 ini. Tapi kita semua boleh berdiri di tempat itu sungguh menunjukkan bahwa biji matanya Allah dijagai dengan luar biasa, amin. Coba boleh tengok kanan kirinya dan bilang, kasih jempol, spesial kamu hari ini, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari orang-orang spesialnya Tuhan, para biji matanya Allah, sama-sama di penghujung tahun 2021 tahun ini. Tinggal beberapa jam lagi kita akan melewati tahun ini. Dan kita tidak tahu seperti apa tahun depan. Tapi yang kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari angkat hatimu, angkat seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 Tuhan. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk setiap pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk pergumulan yang kami boleh lewati dan Tuhan memberi kami kemenangan. Bahkan doa yang belum terjawab sekalipun kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk setiap air mata. Terima kasih untuk setiap sukacita yang kami boleh lewati. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk lingkungan komunitas kami Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu dalam hidup kami Bapa. Dan di penghujung tahun ini kami boleh berdiri sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Biji matanya Tuhan. Sungguh kami mau berkata, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau ada di hadapan-Mu sore hari ini dan kami persembahkan syukur kami sebagai korban yang terbaik. Sebelum kami memulai tahun yang baru, biarlah kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami menaruh semua pengharapan kami di dalam Tuhan. Biarlah kami berkata, pegang erat tangan kami Tuhan. Dan jangan lepaskan tangan kami. Karena kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari semua beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Oh, berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Kami boleh berdiri sebagaimana kami ada. Yes, haleluya. Mari katakan dengan segenap hati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes Lord, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Mari katakan terima kasih Yesus. Yes, thank you Jesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari engkau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Mari bersyukur untuk kasih setia Tuhan. We praise you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari umat Tuhan kita naikkan syukur, naikkan sembah-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Ya lama shana ya lama so. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lama shana ya nama ya lama se. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ya lama shana ya nama ya lama so. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama saudara dan katakan di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini. Semu sadarilah setiap nafas yang kita beri, yang Tuhan beri, setiap hari yang kita lewati, setiap kejadian yang kita alami tanpa seizin Tuhan dalam hidup kita, semua karena kemurahan Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dan katakan, Engkau sangat baik Tuhan. Mari sekali lagi katakan, aku ada saat ini. Kami menyadari hidup kami Tuhan hanyalah butiran debu di hadapan-Mu, tapi Kau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan, pribadi yang berharga dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih
setiamu yang kami rasakan Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu tidak terhitung Tuhan. Biarlah sore hari ini kami berdiri sebagai biji mata Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari umat Tuhan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang oh lebih tinggi dari langit biru. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku kami terpesona akan kasih-Mu Tuhan. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini? Mari katakan dengan segenap kerendahan hati kepada Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan? Oh, apakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu Saudara, mari
Mari sama-sama kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Apalah arti semua yang kita miliki jika tanpa Tuhan bersama kita. Mari menyadari keterbatasan kita yang sungguh sangat terbatas sebagai manusia. Jika Tuhan berkehendak hari ini kita ada dan besok kita tidak ada lagi. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, maka aku Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang umur hidup kami Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dalam setiap langkah hidup kami Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai, yang sepakat katakan sama-sama amin. Halo, shalom Bapak Ibu, shalom lagi ya. Boleh toleh kanan kirinya lagi, oh lihat kanan kirinya dikasih jempolnya lagi. Anda adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang spesial, biji matanya Allah. Oleh sebab itu sore hari ini Bapak Ibu Saudara berdiri di tempat ini, bisa melewati tahun 2021 dengan segenap tantangannya, amin. Haleluya. Yang bersuka cita beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Ada ruang kesaksian nanti akan dibuka bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Dipersiapkan kesaksiannya mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara yang mengalami gangguan dalam kesehatan atau yang merasa letih lesu boleh duduk. Tapi saya tidak akan mempersilakan duduk karena saya tadi sudah berkata 365 hari Tuhan menyertai kita. Apalah artinya 30 menit Bapak Ibu, amin. Haleluya. Mari kita puji kemuliaan Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Mari angkat hati dan suaramu bersuka cita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, sebab Dia sanggup. Mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sama-sama sorakan, nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang belah. Nyanyi bagi Dia. Haleluya.
pujikan kebesaran Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, katakan kanan kirinya, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama kita katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Mari bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Mari sama-sama kita angkat suara kita dan katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yang mau diberkati tahun 2002, angkat tangannya Bapak Ibu. Diberkati dengan segala kebaikan Tuhan, hikmat, kebajikan, kemurahan. Mana belum saya lihat angkat tangannya. Dan beri kemuliaan buat Tuhan, aku diberkati. Mari sama-sama kita katakan dengan sorak-sorai. Kasih setiamu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab malah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya besar, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang mau diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab malah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari sama-sama angkat tangannya dan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi,
limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar, sebab Allah kita yang sanggup. Bapa Allah sanggup. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu sama-sama. Kita mau katakan, aku orang-orang yang diberkati. 1, 2, 3. Yes. Aku dilimpahi. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup. Kita akan berkata, aku adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Aku diberkati. Aku katakan dengan segenap iman percayamu. Anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah yang sanggup. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Haleluya. Pasti Bapak Ibu Saudara berkata, puji Tuhan, duduk juga akhirnya. Dan saya mempersilakan kalau ada yang mau membagikan kesaksian bagi kita semua. Januari, Februari sampai Desember Bapak Ibu Saudara, masa tidak ada? Ada? Silakan. Dari sebelah sini ada? Tengah? Gak ada. Tapi kalau membroadcast kesaksian mudah Bapak Ibu ya. Kalau ngomong di depan memang gak mudah. Haleluya. Apapun itu saya percaya setiap kita punya perjalanan hidup bersama Tuhan, dengan Tuhan, amin. Setiap kita punya, saya percaya pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini, di mana Tuhan berbicara secara khusus dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan menyatakan dirinya secara khusus bagi setiap kita. Saya percaya walaupun mungkin belum mau membagikannya, mungkin nanti tanggal 2 akan berbondong-bondong membagikannya menyambut tahun yang baru. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Angkat tangannya Bapak Ibu. Siapa yang percaya dan mau menaruhkan hidupnya sepanjang tahun 2022 ini ke dalam tangan Tuhan? Amin. Haleluya. Semua akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Pagi hari ini ketika membuka grup, saya melihat ada seseorang yang membagikan satu hal yang sangat bagus. Satu ayat dalam firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Tanganku akan selalu memegangmu dengan erat, dan karmu akan berjalan di tahun yang baru bersamaku dalam pertolonganku. Amin. 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 Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri kembali, karena tidak ada yang bersaksi. Sama-sama kita masuk hadirat Tuhan lagi. Haleluya. Kita mau berkata pada Tuhan, pegang erat tanganku Tuhan. Sepanjang tahun 2022 aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku percaya jika Engkau bersamaku, apapun bisa kulalui. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku anggarkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan
yang mau Tuhan pegang erat tangannya. Mari angkat tangan sama-sama dan katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Ini doa kami Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Oh, selama Yesus pegang erat tanganku. Mari katakan, aku tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Yes, yes. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama, oh Yesus pegang tanganku Tuhan. Mari pegang erat setiap tangan kami Tuhan, sebab kami membutuhkan Engkau. Kami mau
Sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, pertolonganmu tak habis-habisnya, sehingga bibir lidah kami, segenap hidup kami memuliakan Engkau, baik di sore hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Tiap-tiap hari, bahkan di dalam tiap-tiap peristiwa, kami boleh terus memuji, memuliakan Engkau, mensyukuri karya Tuhan, bahkan melewati hari-hari yang sulit, peristiwa-peristiwa yang tidak mudah kami pahami, pengalaman-pengalaman yang berat, tetapi bersama Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Dan Engkau Bapa yang tidak pernah merancang yang jahat atas kami. Kami percaya dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Berkati para choir, pemuji, pemusik, multimedia, asyir. Berkati kami sebagai imam yang mempersembahkan puji-pujian bagaikan dupa di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur sampai saat ini. Sekarang ya Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong kami semua supaya firman Allah jatuh ke tanah hati kami yang subur dan kami diberkati Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat berkata bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian di sore hari ini. Meskipun Bapak Ibu mungkin dengan kesibukan sehari-hari, ada yang mungkin juga berlibur, tetapi kita yang ada dalam kesempatan saat ini boleh bersama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita bisa berkata hari demi hari Tuhan menolong kita. Kita semua tahu di masa yang tidak mudah seperti ini, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, maka ada satu kebenaran yang kita ingin sama-sama mempelajarinya dan memegangnya dalam hidup kita. Terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Saya mengutip kalimat ini yang memberikan kepada kita dorongan untuk kita terus berjuang menuju tujuan. Yang paling mengerikan adalah orang dalam hidupnya tidak punya tujuan. Kegagalan yang terbesar yang pertama adalah ketika orang tidak punya tujuan dalam hidupnya, atau salah membuat tujuan hidupnya, sehingga hari-hari yang dijalani habis untuk sesuatu yang tidak berguna untuk hidup di dalam kekekalan. Kita lihat anak-anak muda menghabiskan waktunya berjam-jam untuk hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya untuk sesuatu bagi dirinya saat itu, terlebih juga untuk di saat yang akan datang. Memiliki tujuan seperti yang Tuhan berikan adalah sebuah panduan, dan mengejarnya dengan perjuangan adalah sebuah bagian dalam hidup kita. Mari kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Rasul Paulus dengan rendah hati menuliskan kalimat itu, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bagi saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Kita baca sama-sama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat terakhir, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Beberapa ayat sebagai pesan yang bisa menjadi refleksi di akhir tahun ini dan sekaligus mendorong kita untuk terus bergerak supaya kita tidak kehilangan sasaran, tidak kehilangan tujuan. Seorang yang membuat target-target dalam hidupnya, entahkah dia pelajar, mahasiswa, pengusaha, karyawan dan sebagainya, pasti semua orang sepakat dia harus memperjuangkan supaya tujuannya tercapai. Meskipun ada orang juga yang tergelincir hanya demi mencapai tujuan, orang melupakan cara dan motivasi. Tetapi dalam hal ini kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, sekaligus juga kepada kita, supaya kita tidak kehilangan daya juang. Karena itu pesan yang pertama adalah teruslah melangkah. Kita hidup dalam masa sekarang atau present. Kemarin sudah lewat, atau bahkan tadi siang sudah lewat. Bahkan tadi jam 5 waktu kita datang ke gereja, itu pun sudah lewat. Tapi yang ada hari ini, sekarang, dan yang akan datang. Bayangkan jika orang hanya hidup di dalam keberhasilan yang kemarin, kemenangan yang kemarin, dan kemudian tetap tinggal di situ, menikmati romantika kemenangan kemarin, menikmati romantika suasana euforia bahwa dia kemarin menang. Tahun lalu ada orang yang hidup, mungkin anak muda berkata, seperti orang yang berhalu, bukan saja tentang hal yang akan datang, tapi dia berkata kalau saja hari ini seperti kemarin. Nah, tidak sedikit orang berkata zaman yang lalu, periode tertentu lebih enak hidupnya. Tapi sesungguhnya kehidupan mendorong kita untuk terus berjalan dan melangkah. Kita tidak boleh berhenti. Ingatlah, hidup kita adalah sebuah garis, sebuah perjalanan yang satu hari akan berakhir. Rutinitas yang mungkin menjemuhkan kita tidak boleh membuat kita parkir dan tidak pernah berjuang untuk mencapai tujuan yang Allah tetapkan. Tadi kita sudah baca, Rasul Paulus mendorong kita sesuai dengan pengalaman dirinya. Dia tidak berkata aku sudah sempurna. Kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan Rasul Paulus, siapa yang berani berkata bahwa kita setara dengan dia? Seorang yang dipakai, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi kepada jemaat di Filipi, dia dengan rendah hati mengakui, bukannya aku sudah sempurna. Ketika orang merasa saya sudah sampai, saya sudah sempurna, maka orang cenderung untuk tidak mau melangkah dan berjuang. Orang akan berkata, aku tetap ada di sini saja ya, enggak usah berubah. Manusia seringkali punya kecenderungan, hampir semua manusia cenderung tidak suka melihat perubahan. Manusia lebih senang tinggal dalam keadaan seperti kemarin, melakukan dan hidup semuanya seperti yang kemarin. Meskipun ada hal yang menurut Rasul Paulus perlu kita pertahankan, tetapi dalam hal mengiring dan melayani Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa untuk serupa seperti Dia, kita harus melangkah.
Dalam ayat 13-14a, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Supaya kita bisa bergerak. Anak muda berkata move on. Bergerak maju. Anda harus bisa melupakan apa yang telah di belakang. Tentu entahkah itu hal-hal yang baik atau hal yang buruk, Anda harus melupakannya karena Anda hidup hari ini dan sedang menuju besok. Orang yang hanya terpaku kepada keberhasilan di masa lalu, dia tidak lagi punya semangat untuk berjuang dan berkata itu saja sudah cukup. Ingatlah, perjalanan hidup mendorong kita untuk terus bergerak maju mencapai panggilan yang tertinggi. Hidup kita terus diproses, diperbaharui dari hari ke hari. Siapa yang berani berkata sore ini bahwa dia tidak perlu lagi diperbaharui, bahwa dia sudah sempurna, dia sudah mendapatkan semuanya, sehingga dia tidak perlu bergerak maju. Tidak sedikit juga orang mengalami hal-hal yang traumatis dalam hidupnya, sehingga hal-hal yang masa lampau menghantui dia hari ini dan seterusnya. Entahkah ketakutan, kecemasan yang terus dibawanya. Dia berdoa menyerahkan kepada Tuhan, tapi selesai berdoa dia kembali mengambil dan memikulnya. Tapi Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau kita bicara tentang pribadinya, kita tahu siapa dia. Seorang anak muda yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk menjadi tokoh agama, seorang yang bersemangat untuk melakukan perjuangan agama yang diyakini, seorang yang punya ambisi yang besar. Setelah dia mendapat surat kuasa dari imam besar, para pemimpin agama, dia bahkan pergi ke negeri yang jauh, ke kota-kota yang lain. Tidak sampai di tanah Palestina saja, tetapi sampai ratusan kilo. Satu hari dia pergi ke sebuah kota, negeri asing, yang diketahui juga banyak orang pengikut Kristus. Dan itu berjarak kurang lebih 500 km. Dan itu sebuah perjalanan yang tidak mudah di masa lampau. Tetapi demi sesuatu dia mengejarnya. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan menangkapnya dan mengubah hidupnya? Dia bisa berkata, aku melupakan. Satu hari dia pernah berkata, aku ini orang Ibrani asli. Aku ini keturunan dari suku di mana orang yang pertama menjadi raja Israel, yaitu suku Benyamin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekarang dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Reputasinya yang lama sebagai pemimpin, satu hari dia mempersoalkan. Dia berkata, kalau saja imam-imam besar ini mau berbicara tentang yang benar, mereka bisa bersaksi tidak lebih dari berapa hari atau berapa minggu, tidak cukup hitungan bulan, mereka bisa berkata bahwa mereka sangat mengenal saya, dan merekalah yang memberi saya kuasa untuk melakukan pekerjaan, untuk menangkap, menjebloskan ke penjara pengikut-pengikut Kristus. Tapi dia melupakan hal-hal yang di mana dia, entahkah dia yang diperalat, ataupun dia karena ambisinya mencari cara untuk naik menjadi seorang pemimpin muda. Dan pada bagian yang lain dia berkata, apa yang dahulu kuanggap mulia, tujuan yang mulia, telah kuanggap menjadi sampah tatkala aku membandingkannya dengan pengenalan kepada Kristus. Begitu berharganya Kristus bagi Rasul Paulus, sehingga tidak ada yang dapat membandingi apapun juga. Bagaimana dengan kita? Apakah ambisimu, cita-cita luhur yang
yang kita kejar dan kita bangun, gantungkan setinggi bintang di langit, dan kita berkata itu lebih dari Kristus. Atau kita berkata seperti Paulus, ketika aku boleh mengenal Raja kemuliaan, Allah pencipta langit dan bumi, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Kalau Anda bisa mengenal orang hebat dan orang besar, dan membangun hubungan yang benar dengan orang tersebut, Anda pasti merasa atau menganggap itu sebagai sebuah kebanggaan yang lebih dari apapun. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, bukan saja melupakan, tetapi mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Orang yang tidak fokus dalam mengiring dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saya ingin kita tidak salah paham sedikit. Banyak orang berkata melayani Tuhan berarti saya harus jadi pendeta, Pak ya. Saya harus jadi penginjil, Pak ya. Tapi melayani Tuhan maksudnya adalah karena Anda memandang dan menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, penguasa hidupmu. Anda melakukan apa yang dikehendaki Sang Raja Agung itu. Melayani Tuhan bukan hanya diartikan secara sempit menjadi seorang pendeta, penginjil, atau pelayanan di gereja yang 2 jam itu kurang lebih. Tapi melayani Tuhan maksudnya adalah melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Ini sebuah ukuran yang penting. Ketika Tuhan menolak hamba-hamba Tuhan yang hebat, dalam Matius pasal yang ke-7, orang-orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan mujizat yang luar biasa dalam nama Yesus, orang-orang yang melakukan banyak hal yang luar biasa, dan kita pasti berkata, luar biasa kuasa Tuhan dalam hidup orang itu, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi bagi Tuhan, orang itu tidak pantas bersama dengan Dia di dalam kerajaannya, sehingga Tuhan menolaknya dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah. Mungkinkah Tuhan tidak mengenal orang yang ditolaknya? Tetapi kata epiginosko di situ berarti, ginosko di situ berarti Tuhan tidak bisa menikmati hidupnya. Orang ini melakukan pekerjaan agamawi, mengusir setan, melakukan tugas-tugas mujizat dan sebagainya, tetapi bukan untuk kesukaan dan kesenangan Tuhan. Orang itu punya agenda sendiri dalam melakukannya. Yang terpleset cuma setipis rambut mungkin, hanya dimotivasi, hanya pada tujuan untuk apa dia berbuat baik. Melayani Tuhan berarti Anda melakukan semua dalam keseharianmu supaya Tuhan dipermuliakan dan disenangkan. Melayani Tuhan sekali lagi tidak boleh direduksi menjadi begitu sempit dan dangkal. Berarti hanya pendeta, penginjil, atau di gereja. Waktu Anda melakukan tugas-tugasmu sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaanmu, sebagai sebuah pengabdian, karena Anda tahu hidupmu milik Kristus dan telah ditebus, maka semua yang Anda lakukan bagi Dia, bagi kemuliaan dan kehormatannya, maka itulah pengertian melayani Tuhan. Menyenangkan hatinya ketika kita berbisnis, berdagang, bernegosiasi, atau melakukan semua tugas-tugas sehari-hari. Kolose pasal 3 berkata, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Itu melayani Tuhan. Mari kita buang pikiran yang salah tentang istilah melayani Tuhan. Yang benar, melayani Tuhan adalah apapun yang Anda kerjakan, Anda mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan. Satu hari Tuhan berkata seperti ini
dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Biasanya saya mengutip ayat ini pada saat di pemakaman atau di penghiburan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dalam jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang dimaksud orang-orang yang mati dalam Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia Standar 1974 ini? Mari kita membandingkannya dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu aku mendengar suara dari sorga berkata, tulislah ini, mulai sekarang berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti melakukan kehendaknya. Seorang yang bergerak di bidang jasa, apapun jasanya, dia berkata, atau semboyannya pastilah pelanggan, konsumen adalah yang nomor satu. Bos terbesarnya adalah pelanggannya, sehingga mereka akan siap melakukan apapun selama itu di jalur profesionalisme sesuai dengan bidangnya, demi pelanggannya menjadi puas. Melayani pelanggan, melayani orang yang secara tidak langsung menggaji dia meskipun perusahaan membayarnya. Konsumenlah yang membayar setiap orang yang bekerja dalam perusahaan itu. Sehingga perusahaan yang baik menanamkan sebuah prinsip, kau harus melayani konsumen dengan baik. Melayani. Sekali lagi, melayani berarti melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pekerjaan sehari-hari kita, persembahkan itu sebagai sebuah pengabdian. Apa yang kita lakukan bukan saja hanya di gereja, supaya kita tidak jadi jago kandang. Kita seperti garam hanya di dalam sebuah wadah yang kecil, tapi keluar, di luar jam gereja. Apakah orang memandang Anda sebagai seorang yang mengabdikan seluruh kegiatanmu bagi kemuliaan Tuhan? Atau hanya di gereja kita berkata dan berbicara tentang hal yang benar, yang rohani, yang kudus dan seterusnya. Tapi ketika kita di luar gereja, kita hidup dengan tujuan kita sendiri, cara kita sendiri dan seterusnya. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, enyahlah hai pembuat kejahatan. Tuhan menolak orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani yang hebat, mengusir setan, menyembuhkan orang, berbuat mujizat dan seterusnya. Tapi seorang bisa dipakai Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan dengan hidup kita? Kita harus menjadi orang yang setelah mengarahkan diri, kita berlari kepada tujuan. Kenapa tidak jalan santai? Bukankah ini juga sebuah langkah? Tapi mengapa Paulus berkata berlari kepada tujuan? Seorang penginjil John Sung yang punya latar belakang doktor di bidang atom, dan di zaman itu dia hanya segelintir orang, satu dari segelintir orang yang menguasai teknologi atom. Dan ketika Tuhan memanggilnya sejak dia menjadi mahasiswa, dia membuang semua ijazah-ijazahnya ketika kapalnya merapat ke pelabuhan.
Saya lupa apa, di Shanghai atau di mana. Dan kemudian dia mengabdikan hidupnya bagi Tuhan. Dia mendapatkan sebuah impresi yang kuat bahwa hidupnya tidak akan berumur panjang. Dia hanya mungkin punya waktu sekitar 17 atau berapa belas tahun. Seorang yang punya masa depan yang luar biasa, yang punya waktu umur yang hanya pendek saja. Sungguh-sungguh melakukan semuanya secara totalitas bagi kemuliaan Tuhan. Dia mengunjungi kota-kota di pedalaman, di utara, di daratan China. Tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Dia pernah mengunjungi Surabaya, Jogja, dan beberapa kota lain di Indonesia. Seorang yang terus memberitakan Injil. Satu hari dia bisa berkhotbah 3 kali di tempat yang berbeda. Dia seorang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan melakukannya seperti orang yang berlari dikejar waktu. Karena dia tahu waktu hidupnya singkat sekali. Rasul Paulus mendorong kita untuk tidak jadi orang yang ketika melihat hal yang baik, kita seperti orang yang berlenggang kangkung dan berjalan santai. Tapi mendorong kita untuk berlari mencapai tujuan itu. Karena mungkin saja dengan jalan santai ada orang yang kehilangan momentum, orang yang kehilangan kairosnya Tuhan. Kita lihat orang-orang yang mengadakan sel, kemudian selalu dikatakan, ayo serbu, ayo secepatnya, karena waktunya pendek. Promonya hanya mungkin 3 hari saja, hanya yang cepat yang dapat. Apakah seperti itu juga panggilan surgawi? Atau ini sedang berbicara bahwa berapapun panjangnya umur kita begitu singkat. Kalau kita tidak bergairah untuk mengejar panggilan surgawi, kita bisa masuk angin. Hal-hal yang dari dunia dapat membuat kita tawar hati. Awalnya mungkin kita begitu bersemangat, tetapi kemudian kita menjadi orang yang berkata, yang penting sampai. Ketika orang menggunakan filosofi yang penting sampai, ada kemungkinan bahaya yang besar, dia kehilangan sasaran itu. Ingatlah bahwa kita hidup dalam tantangan. Tidak ada peserta perlombaan yang berleha-leha, yang berjalan santai. Meskipun disebut jalan santai, tapi ada durasi waktu yang dia kejar. Dia ingin jadi lebih cepat dari yang lain. Hidup seperti sebuah perlombaan. Orang yang berjalan santai mengejar panggilan Allah, bisa jadi sebetulnya dia tidak memiliki kerinduan akan Tuhan. Kerinduan akan apa yang disediakan Tuhan. Teruslah melangkah, jangan berhenti. Ingatlah kalau Anda ada di sebuah perjalanan, entahkah berkendaraan dengan sepeda, entahkah Anda berdiri di sebuah sungai, meskipun dangkal hanya sebatas lutut saja, tapi jika arusnya deras, sungai itu akan mendorong Anda menjadi semakin kehilir. Bagaimana cara bertahan? Hanya dengan Anda melawan arus. Berdirilah di sungai yang deras, Anda pasti akan tersingkir. Bukan Anda yang mundur, tapi arus yang kuat akan mendorong Anda mundur. Ketika Anda berkendara di tanjakan, kalau Anda tidak mempercepat dan memperbanyak tenaga, Anda akan terdorong mundur dan jatuh. Semua orang yang bawa sepeda motor, naik sepeda, bawa mobil atau apapun tahu, dia harus menambah kekuatan ketika melewati tanjakan. Kalau dia diam, tidak ada kekuatan mendorongnya, pedal gasnya tidak diputar atau tidak dipijak, dia akan mundur. Berlari akan memberikan kepada kita gairah dalam memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua adalah tetaplah konsisten.
Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, namun hal ini hendaknya diperhatikan. Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini. Ada lagi satu terjemahan yang lebih sederhana, terjemahan mudah baca. Namun demikian terhadap pencapaian itu, marilah kita tetap berjalan dan berpikiran yang sama. Konsistensi itu penting. Background tadi ada tulisan konsisten is key, kunci. Orang yang tidak konsisten, hari ini semangat dan besok kehilangan semangat. Hari ini mau melayani, menyenangkan hati Tuhan, besok kemudian dia undur lagi. Apa yang bisa diharapkan? Kalau orang buka usaha tidak konsisten, kalau orang bekerja tidak konsisten, apa yang dapat diharapkan? Orang sekolah tidak konsisten. Baru masuk dia sudah begitu semangat. Hari kedua dia berkata, aduh capek, payah, susah. Dan kemudian dia lemah. Konsistensi mendorong kita untuk terus melakukannya. Keberhasilan tidak selalu dilakukan dengan hal-hal yang besar. Tanpa konsistensi, orang tidak pernah bisa berhasil. Saudara lihat, kadang-kadang ada orang bisa mengembangkan sebuah usaha karena dia telah melakukannya. Bukan hanya baru satu hari. Tidak ada orang berhasil yang hebat memulai usahanya dengan satu hari. Dan besok kalau susah, kalau sepi dagangannya, atau kalau rugi dia tutup. Besok lagi maju dia buka lagi. Usaha sepi atau masalah lagi dia tutup lagi. Konsistensi. Rasul Paulus berkata, lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ini bicara tentang ketika Anda sampai pada titik ini sebagai seorang yang mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan ingin Anda terus berpegang pada jalan kebenaran. Jangan tergoda pindah jalur lebar. Manusiawi, kalau kita lagi ngantri, tiba-tiba di sebelah kosong, kemudian kita ingin pindah, ya kan? Waktu kita pindah orang lain juga pindah, panjang lagi. Atau yang lebih berat lagi, Anda sedang mengantri berjalan di jalan yang sempit. Kemudian lihat ada orang melaju dengan kecepatan yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih kencang, dan jalannya mulus dan lebar. Bukankah ini sebuah godaan? Aku juga bisa kok ke sana. Tuhan ingatkan dalam Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bahasa Indonesia sehari-hari saya senang membandingkannya. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar, dan banyak orang yang melaluinya. Sudah pastilah, ya kan? Orang ingin hidup lebih mudah, hasil lebih banyak. Soal benar atau salah, sebagian orang berkata itu apa pedulimu, apa urusanmu, yang penting hasilnya banyak. Tuhan ingatkan tentang keselamatan. Meskipun jalan di sebelahmu lebar dan besar, dan banyak orang yang melewatinya, tapi tadi kita sudah diingatkan, tetaplah berpegang pada kebenaran yang sampai hari ini engkau pegang, mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Nanti akan tergoda. Ada orang menawarkan hal-hal yang duniawi, yang membuat Anda mungkin berkata, toh sama-sama Kristen, tapi tidak usahlah sungguh-sungguh mengasihi dia dengan segenap hati, pikiran, akal budi, kekuatan, dan seterusnya. Ya sekedarnya saja. Toh semua orang juga begitu. Kemudian kita kehilangan kadar kesetiaan, kadar kasih kita kepada Tuhan. Hal yang paling menyedihkan adalah
Ketika Anda terus konsisten berjalan dalam kebenaran, memikul salibmu, setia mengasihi Tuhan dalam semua keberatan dan deritamu, engkau melihat orang lain yang sama-sama Kristen hidup tidak seperti yang seharusnya dan mereka jauh lebih nikmati hidupnya. Bukankah itu sebuah godaan yang besar? Dah katakanlah begini, sama-sama hidup lurus, tapi kemudian ada orang yang hidupnya agak bengkok, main zigzag, dan kemudian hidupnya lebih berhasil. Kira-kira ada rasa iri enggak? Ada rasa iri enggak, saudara? Tadinya dia belum apa-apa, tapi ternyata sekarang dia lebih dari saya berkali-kali, walaupun saya tahu caranya menjadi besar dan banyak. Apakah tidak tergoda Anda untuk meniru cara yang salah seperti itu? Tuhan katakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan kabar tidak menyenangkannya, sedikit orang yang mendapatinya. Kita suka ikut-ikutan. Kalau ada 10 orang yang melakukan hal yang sama dan Anda sendirian, meskipun Anda yakin ini kebenaran menurut firman Tuhan, Anda akan tergoncang. Biasanya orang beranggapan kalau lebih banyak pasti lebih benar. Betul? Ada orang berpendapat suara rakyat suara Tuhan. Demokratos. Kemudian jadi demokrasi. Bandingkan demokratos dengan teokrasi. Yang satu adalah suara orang banyak, suara rakyat. Yang satu teokrasi. Tuhan yang memerintahkan melakukannya. Dan mungkin jalannya cuma jalan yang sempit, berduri, dan tajam, berbatu. Sementara orang banyak suara rakyat. Ayo kita belok kanan. Ayo kita maju ke sana. Karena kalau Tuhan menyuruh saya melakukan hal ini, yang ada di depan mata adalah jalan yang sukar, sempit, sesak, jalan menuju kehidupan. Bukankah ini sebuah godaan yang besar dalam hidup ini? Saudara, mungkin Anda berkata, kalau begitu gak enak ya jadi Kristen yang saleh. Kalau begitu untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan tidak mudah ya. Siapa yang bilang mudah? Siapa yang bilang menjadi seorang murid Kristus itu mudah dan enak? Tuhan tidak pernah memanipulasi panggilannya dengan memberikan iming-iming berkat dan kesembuhan dan kemudian berkata, pokoknya semua beres. Asal kau ikut aku. Enggak. Dia berkata, kalau kau mau ikut aku, pikul salibmu, sangkal dirimu, dan selalu bersama dengan aku. Tiap-tiap hari. Bukan setahun sekali. Bukan cuma waktu senang kau ikut aku, tapi waktu susah kau tinggalkan jalan sempit itu. Apakah kita tetap konsisten? Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus tidak pernah kehilangan keyakinannya yang teguh. Meskipun di saat dia sedang terpenjara karena Injil, dia tidak berkata berkompromilah kamu supaya tidak menderita seperti saya. Tapi dia berkata jalan yang telah kita tempuh sampai hari ini, peganglah itu dan tetaplah setia melakukannya. Ini bukan dalam arti radikalisme yang salah, tapi ini sebuah kesungguhan dalam memeluk kebenaran setelah kita mengujinya. Kita sering mendengar kata radikalisme, fundamentalisme. Orang-orang yang begitu kekeh berpegang kebenaran menurut dia tanpa mau menguji dan mengoreksinya. Paulus kepada jemaat di Tesalonika berkata, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Iman Kristen diuji, digesek, dipotong, diperbandingkan,
dicemooh dan seterusnya. Kekristenan, ajaran yang membuat Anda mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup sebagai murid-muridnya yang sejati, seringkali menjadi cemooh bagi orang Kristen liberal, bagi orang Kristen duniawi. Dia berkata, sama-sama kita murid Yesus, sama-sama kita orang Kristen, tapi kami tidak seperti kau. Saudara, mari kita menguji setiap hal yang dapat membuat kita tergoda untuk pindah jalur. Yang terakhir, dapatkan hadiah tertinggi dan hal yang surgawi. Kalau yang tertinggi dan termulia itu hanya yang fana, satu hari kita juga akan tinggalkan. Untuk sebuah mahkota yang fana, orang rela berjuang. Untuk sebuah piala dari sebuah kejuaraan yang bergengsi di dunia ini, orang berani menghabiskan semua dana, daya. Satu hari saya pernah membaca, dulu masih pakai koran, orang yang menjual kepada para pedagang rongsokan 2 gerobak tropi-tropinya, semua sertifikatnya, semua hal yang dianggap pada waktu itu sangat berharga, pialanya, dan kemudian dia jual semua. Temannya berkata, untuk apa? Kenapa kau jual? Enggak sayang? Bukankah itu bicara tentang semua kejayaanmu di masa-masa yang lampau yang kau capai dengan susah payah? Dia bilang, sekarang aku sakit, aku butuh uang, aku butuh makan. Dan semua kemuliaan di masa lalu ini tidak pernah memberikan apa-apa lagi sekarang. Gak ada manfaatnya. Kujual saja. Saudara, sesuatu yang dihasilkan dengan susah payah, bertahun-tahun meniti karir dan sebagainya, satu hari cuma menjadi sebuah barang yang tidak berharga. Susah payah orang sekolah untuk mengejar sebuah ijazah, strata 1, 2, sampai 3, berpayah-payah. Tapi satu waktu Anda tidak memerlukan itu juga. Maksud saya bukan tidak penting sekolah, bukan tidak penting gelar, bukan tidak penting barang-barang dunia itu. Tetapi jika hidup kita hanya mengejar yang tertinggi dan termulia menurut ukuran dunia, satu hari akan kembali memasuki kekekalan. Anda gak bisa bawa apa-apa. Mari kita menempatkan hal-hal itu pada tempatnya. Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus, kalau kamu memakai semua barang dunia ini, anggaplah engkau tidak mempunyainya. Dalam arti supaya hatimu dan hidupmu tidak tergantung dan terganggu dengan hal itu. Supaya engkau tetap punya tempat yang terbaik untuk Tuhan. Bukan berarti tidak berusaha dan berupaya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat ada hal-hal yang dikejar dengan hebat dan untungnya orang mengorbankan seluruh waktu hidupnya. Tapi waktu dia mati, dia tidak membawa satu apapun juga. Apakah Anda berani berkata bahwa itu adalah sebuah kesia-siaan? Apa yang dikatakan oleh raja yang hebat yang telah mendapatkan semua dalam hidupnya? Dia menulis buku yang hanya 12 pasal dan memberikan sebuah gambaran utuh tentang perjalanan hidupnya. Di akhir hidupnya, dia berkata semuanya sia-sia di atas kesia-siaan. Apakah ini seorang pesimis? Enggak, dia seorang yang kemudian menguraikan apa yang paling penting dalam hidup. Mengejar cita-cita baik, tapi jangan engkau melupakan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang tertinggi dalam hidupmu. Mengumpulkan semua kebutuhan hidupmu, mencukupkannya adalah hal yang pantas dan wajar. Tapi jangan sampai Anda kehilangan peluang untuk menjadikan manusia rohanimu semakin bertumbuh menjadi serupa seperti Yesus. Apakah kita bisa dalam hidup, dalam tubuh jasmani yang fana ini menjadi manusia rohani yang menyenangkan hati Tuhan? Itulah tantangannya.
Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Atau saya membandingkannya dengan seorang tokoh yang bernama Daniel, pejabat tinggi di 3 kerajaan, di 3 rejim. Di bawah raja hanya dia yang paling tinggi wewenang dan kuasanya, tapi hatinya tetap mengasihi Tuhan. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Pejabat tinggi yang dipercaya raja, diandalkan, dan ini bukan kerajaan kecil, kerajaan yang besar yang membentang dari utara ke selatan. Tetapi ini seorang, meskipun dipenuhi dengan rahasia yang tersingkap, tapi dia tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Sehingga Tuhan menyingkapkan rahasia akhir zaman kepada Daniel, seorang pejabat tinggi, seorang yang awalnya adalah anak muda, keturunan bangsawan Yehuda yang jadi tawanan. Tetapi kemudian dia meniti karir dengan luar biasa di istana, di kerajaan Babilonia. Ketika kerajaan Media Persia menguasai dan menghancurkan kekuasaan Babilonia, dia tetap naik menjadi seorang pejabat nomor 2 setelah raja. Bukankah ini gambaran dari orang yang hebat? Tapi dia tetap mengasihi Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dia tidak berubah jadi orang duniawi. Dia tidak berubah jadi orang yang melupakan Tuhan dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membaca ayat ini. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Tujuan panggilan yang tertinggi. Panggilan yang membuat kita tidak kehilangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya merenungkan panggilan yang tertinggi, hadiah yang tertinggi dan yang surgawi. Apakah itu bicara tentang harta benda? Tidak. Itu bicara tentang pribadi dia, Tuhan. Banyak orang mendapatkan dunia dengan segala keindahannya, tapi kehilangan Tuhan. Tapi sore hari ini kita berkata, Tuhan, saya ingin mengejar panggilan yang tertinggi dan yang surgawi. Dalam hidup yang penuh dengan warna, tantangan dan kesulitan, mari kita terus menjadi seorang yang tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kemajuan zaman bisa membingungkan kita ketika kita mungkin membaca semakin banyak negara yang menanamkan microchipnya, implan ke dalam lapisan kulit di bawah tangan. Apakah itu gambaran dari masa antikristus yang semakin dekat? Atau seperti apa? Karena Belgia, Swedia, dan banyak negara di Eropa telah menanamkan itu. Tapi sekedar untuk kilas balik, waktu orang menemukan televisi puluhan tahun yang lalu, ada orang juga mengaitkannya itu sebagai satu masa di mana antikristus dan akhir zaman dan kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Kemudian ketika komputer dari yang paling sederhana sampai sekarang yang sangat canggih, waktu awal ditemukan, orang juga berkata dan mengkaitkannya bahwa Tuhan segera akan datang. Saudara, kita sedang hidup dalam kemajuan-kemajuan teknologi. Ketika orang kemudian divaksin, kemudian orang berkata jangan-jangan ini sebuah cara untuk mengendalikan manusia dan antikristus akan memakainya.
Sesungguhnya data setiap orang telah terintegrasi. Anda divaksin atau belum, ketika nomor induk kependudukan Anda diakses, maka banyak hal data diri sudah terbuka di sana. Kalau bicara tentang implan, microchip, orang menaruh itu di ikan arwana, orang menaruh itu di ikan hiu, ikan-ikan yang ditolong, kemudian dipantau untuk observasi, kemudian orang memantau semuanya dan menanamkan microchip itu. Saudara, kita bisa melihat hari-hari ke depan mungkin dengan kebingungan, apakah ini sebuah tanda akhir zaman atau ini sebuah tanda Tuhan akan datang. Kemudian bagaimana sikap kita? Satu hal yang saya ingin katakan, kembali kepada apa yang dikatakan Paulus, berpegang pada kebenaran firman, mengasihi Tuhan lebih dari semua, dan melakukan kehendak-Nya. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika dunia mengalami kemajuan yang hebat dan kita mungkin tidak bisa menghindarinya, kita tetap terpelihara di dalam keselamatan yang Allah janjikan bagi kita. Mari kita berdiri. Kita tidak bisa melihat hari-hari ke depan seperti apa. Mungkin banyak ketakutan, kebingungan sehubungan dengan keselamatan rohani kita. Memang sebagian orang akan cuek dan berkata, gak ada apa-apanya. Tapi bagi sebagian orang berkata, apakah antikristus, masa aniaya sudah di depan mata, melihat semuanya, di mana orang mungkin tidak bisa berbelanja, berdagang, berjual dan membeli kalau tidak menggunakan tanda itu dan seterusnya. Saya ingin mendorong kita sekali lagi, tetaplah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia tahu mengajar, mencondongkan hati kita untuk mengasihi Dia lebih dari semua. Mungkin kita menyanyi satu lagu. Oh ya, tahun 2022 kan suasana harusnya sudah kembali normal. Betul Bapak Ibu? Siapa yang yakin dan bersyukur bahwa tahun 2022 kehidupan akan menjadi lebih normal lagi? Ya, saya mau lihat dulu tangannya, karena ini ada konsekuensi dengan format ibadah kita, ya kan? Jadi mungkin kita tidak lagi akan menggunakan Zoom untuk ibadah minggu, walaupun tidak langsung dalam bulan Januari. Mungkin bertahap kita akan ibadah minggu, kita akan on-site saja. Dan kemudian karena kebaktian on-site, kita masih akan melakukan lagi apa yang pernah kita lakukan. Orang-orang yang ulang tahun didoakan satu persatu. Bukankah itu hal yang baik? Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, itu kan butuh waktu. Dan kemudian meletakkan persembahan, karena ini sebuah persembahan, ini bisa di dalam rangkaian ibadah. Bukan soal besar kecilnya, tapi kita membawa persembahan itu untuk Tuhan. Ini bukan sumbangan, ini bukan iuran, tapi persembahan. Bukan bercerita tentang nominalnya, tapi hati kita. Betul Bapak Ibu? Ingatlah persembahan janda yang miskin, sehingga Tuhan melihat dia memberi lebih banyak. Berarti itu sebuah persembahan yang ketika dilakukan di dalam sebuah rangkaian ibadah. Banyak gereja yang meletakkan peti persembahan di depan, begitu masuk, dan orang memberikan persembahan di sana. Ada juga yang memberikannya waktu kita pulang. Tapi saya merasa dari dulu rasanya kurang nyaman. Atau ada orang mengedarkan kantong kolekte. Saya juga kurang senang sebetulnya, karena itu seperti disodorkan di depan begitu ya. Persembahan biarlah Anda mempersembahkannya. Saya mengusulkan kalau nanti ada petinya, begitu orang datang, dia mau meletakkan persembahannya di peti itu. Sekali lagi bukan karena nominalnya, tapi supaya kita mempersembahkannya dengan sebuah hati sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Di sebuah gereja di Korea, saya melihat juga hal yang sama, bukan di sebuah gereja tapi di banyak gereja, orang masuk memberikan persembahannya. Jadi di awal, dan kemudian ada petugas yang membawanya, dan kemudian didoakan sebelum doa penutup dan doa berkat.
Ini hanya sebuah pemikiran, Bapak Ibu boleh mengusulkannya lagi. Tapi biarlah semuanya kita lakukan dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita akan akhiri, kita nyanyi satu lagu. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari ingatlah sepanjang tahun ini, kasih karunia Tuhan tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Berterima kasih. Kebaikan-kebaikan Tuhan tak pernah habis-habis. Kami sadar kalau kami ada di sore hari, kami berkata karena Tuhan menolong kami. Tuhan meluputkan kami dari mara bahaya. Tuhan meluputkan kami dari kekeringan rohani, dari ketakutan, kecemasan, dari kekhawatiran hidup. Di ujung tahun ini kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami. Hari-hari ke depan tak satu pun kami tahu tantangan-tantangan rohani kami
Jangan sampai seorang pun gugur dalam imannya ketika dunia semakin menggoda, ketika keinginan-keinginan jasmani, keinginan mata, keinginan daging dipakai oleh iblis, gaya hidup yang bertentangan dengan jalan Tuhan, menggoda anak-anak-Mu yang lemah. Hamba berdoa supaya tidak ada seorang pun, baik anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa, yang tergoda dan berpindah kepada kebenaran-kebenaran dunia, yang terjebak kepada kerutinan hal-hal yang agamawi semata, tapi kehilangan Kristus dan kasih-Nya. Kami berdoa buat anak-anak kami di tengah kemajuan teknologi informasi, supaya mereka tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami, supaya hati kami tetap tertuju mengasihi Tuhan lebih dari semua. Lepaskan kami dari kecintaan akan hal-hal yang membuat kami binasa, tapi ikat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengasihi Engkau lebih dari semua, bahkan mengasihi Engkau lebih dari hidup kami sendiri. Tuntun kami sampai langkah yang terakhir. Sepanjang tahun 2021 ya Tuhan, 2022, kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, seperti Tuhan sudah menolong kami. Hamba menyerahkan jemaat-Mu yang sore hari ini bersama-sama kami. Gembalakan kami, ya Gembala yang agung, ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Jagai kami dengan gadamu dan tongkat-Mu. Bahkan jika ada yang harus berjalan di lembah kekelaman, Engkau tetap menghibur, menguatkan, mengurapi kami, dan tetap menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Dan akhirnya Engkau membawa kami ke rumah-Mu untuk menikmati semua yang Kau sediakan bagi kami. Tak seorang pun kehilangan hak untuk memasuki kerajaan kekal. Tak seorang pun kehilangan kesempatan untuk mengejar panggilan surgawi, panggilan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ini doa menyerahkan kepada Tuhan semua jemaat yang telah Kau tebus dengan darah yang kudus. Naungi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami lemah dan gugur, tapi Engkau menolong kami semua. Berkat Tuhan atas kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang lain, dan membawa terang keselamatan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini doa kami. Ini doa hamba bagi jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita seperti waktu-waktu yang lampau, besok dan seterusnya, sampai Tuhan datang kali yang kedua, membawa setiap kita satu persatu ke dalam rumahnya yang kekal, di langit yang baru dan bumi yang baru, sehingga selamanya kita bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
silakan bersaat teduh. Amin. Selamat menyongsong tahun baru 2022 Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa dalam ibadah buka tahun di awal tahun 2022 pada hari Minggu tanggal 2 Januari. Tuhan berkati, haleluya. Ayo nyanyi dulu. Ya Kak. Yuk. Ayo. Das. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.